Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Mukhtar, absen 1 dari kelas 11 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Ada Faras Akila, absen 10, Intan Widiananda, absen 13, Nadindra Rahmadina Hakim, absen 29, Nadia Ananda Putri, absen 30, dan Najwa Faleza, absen 31. Pengertian break-even point. BP atau break-even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan. Tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Total keuntungan dan kerugian ada pada posisi 0 titik break-even point, yang artinya pada titik ini perusahaan tidak mengalami kerugian atau mendapat keuntungan. Konsep break-even point. Yang pertama, biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, biaya variabel yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Yang ketiga, jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah. Nah, yang keempat, harga jual per unit konstan selama periode dianalisis. Yang kelima, jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu habis terjual. Nah, yang terakhir, yang keenam, yaitu perusahaan menjual dan membuat satu jenis produk. Bila perusahaan membuat atau menjual lebih dari satu jenis produk, maka perimbangan hasil penjualan setiap produk tetap. Break-even analysis. Ada 3 manfaat yang menjadi dasar break-even analysis, yaitu yang pertama, memberikan informasi banyaknya investasi yang dibutuhkan agar dapat mengimbangi pengeluaran awal. Yang kedua, memberikan margin sebagai langkah pembatas supaya tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, digunakan secara luas baik dalam analisa jual beli saham dan menganalisa budget dari berbagai macam proyek yang dilakukan perusahaan. Pertama, membentuk break-even point. Biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap atau lebih sering disebut fixed cost adalah biaya yang nilainya akan tetap dan konstan walaupun terjadi perubahan pada proses produksi. Perubahan yang dimaksud adalah beroperasi atau tidak beroperasinya suatu perusahaan untuk memproduksi barang pada periode tertentu. Biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel atau biaya tidak tetap yang lebih dikenal dengan istilah variable cost adalah biaya yang nilainya dapat berubah-ubah per unitnya. Perubahan ini disebabkan oleh volume kapasitas produksi yang bisa meningkat atau menurun sesuai dengan permintaan pasar. Harga jual atau cost. Harga jual adalah harga yang diperoleh dari seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang ditambah dengan nilai keuntungan atau margin yang ingin diperoleh. Biasanya harga jual akan dihitung per unit setelah diproduksi. Pendapatan atau revenue. Pendapatan atau penghasilan yang didapatkan dari semua penjualan produk. Jumlah pendapatan diperoleh dari harga jual yang dikalikan dengan jumlah produk yang terjual di pasar. Nilai dari pendapatan dibutuhkan untuk memproyeksikan pendapatan periode berikutnya dengan nilai margin dan atau jumlah unit dan harga yang berbeda. Yang kedua, metode perhitungan dan rumus. BEP atau yang biasa disebut biaya tetap, selisih dari pengurangan harga jual per unit dan biaya variabel per unit adalah rumus dari margin kontribusi atau yang biasa disebut contribution margin. Cara ini bisa digunakan untuk mengetahui titik di mana jumlah beban setara dengan jumlah biaya dan jumlah unit yang dikeluarkan. BEP atau biaya tetap atau margin kontribusi per unit. BEP tidak hanya dapat dihitung dalam bentuk unit. Jika Anda sudah mengetahui berapa banyak minimal unit yang harus dijual untuk menutup biaya produksi, Anda dapat mengalihkannya dengan biaya per unitnya. Apabila diinginkan break-even point dalam rupiah, maka dari formulasi rumus break-even point dalam unit dikalikan dengan harganya atau P. Selanjutnya, BEP dalam bentuk mata uang, sama dengan harga jual per unit dikali BEP per unit.
Setelah mengetahui rumus perhitungan BEP, Anda juga harus mengetahui margin contribution atau margin kontribusi. Margin kontribusi dapat mengetahui berapa keuntungan dari suatu produk yang berhasil dijual dengan mengukur efek dari sales terhadap keuntungan. Cara menghitungnya hampir sama dengan break-even point. Margin kontribusi atau total sales biaya variabel dalam menghitung margin kontribusi. Hal penting yang harus diperhatikan adalah biaya variabel yang dikenakan. Dengan menggunakan margin kontribusi, sebuah perusahaan dapat memisahkan biaya tetap produksinya dengan keuntungan yang didapat. Dengan begitu, perusahaan mengetahui interval harga produk yang akan dijual. Nah, itu dia hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.